everyone. Setelah kita tadi pemanasan, pemaparan terhadap konteks contoh-contohnya dan beberapa latihan, kita akan masuk ke bagian inti kita. Inti pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan mempelajari what is recount text. Di sini ada yang tahu? Everyone knows what is recount text? Penasaran tahu? Oke, next slide. Biar kasih tahu. Oke. Anyone want to read this sentence? Me, sir. Oh, Ima, sir. Put your hand first. Put down. Okay. 1, 2, 3. One read. Pilih kasih ya sekarang. Gurunya pilih kasih. Context is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its goal is to entertain of information the reader. Nah. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin membaca bawahnya? Iya. Ya, maju silakan. Maju. Ya. Saya pakai sinasar sini aja ya. Ya, gak apa-apa. Berdiri tapi berdiri. Recount is a text which retells event or experience in the past. Oke, silakan kembali. Terima kasih Dian dan Kemal yang telah membacakan. Sebelum berlanjut, saya ada kenang-kenangan. Today I'm hunting. Oke, teman. Jadi recount text itu adalah teks yang telling the reader about one story, action, or activity. Jadi teks yang isinya itu ada story, aksi atau aktivitas. Tujuannya apa? Untuk entertain, menghibur, atau hanya sekedar menginformasikan pembaca. Nah, selanjutnya apa bedanya recount text dengan teks-teks lainnya? Kata kuncinya ada di sini. Retells event or experience in the past. Jadi ketika kita mendengar kata recount text, kita harus ingat dua kata kuncinya, yaitu retell, event, tapi eventnya yang gimana? Yang kapan? Yang pas. Pas itu apa artinya? Masa lalu. Masa lalu. Berarti yang sudah melampau, yang sudah terlewati. Iya. Itu yang membedakan recount text dengan teks-teks lainnya. Jadi ingat lagi kata kuncinya ketika kita mendengar recount text, ada kata recount event, tapi membedakannya dengan yang teks yang lain adalah recount text itu menceritakan event di past. Oke, next slide. Nah, setelah kita tahu apa itu recount text, apa perbedaannya, kata kuncinya, kita akan mempelajari dynamic structure of recount text, purpose of recount text, language feature of recount text. Jadi kita gak bisa hanya membuat recount text secara langsung. Kita harus tahu strukturnya. Kita mentang-mentang kita punya apa bisa menceritakan langsung, tidak bisa kita sebut sebagai recount text. Karena harus mengikuti struktural yang sesuai dengan recount text. Oke. Juga tujuannya harus memiliki tujuan yang dikandung oleh recount text itu sendiri. Kalau tidak memiliki tujuan untuk apa tujuannya detail event berarti bukan, atau apa untuk mengasih informasi berarti bukan recount text. Next slide. Oke, yang pertama adalah generic structure of recount text. Everybody repeat after me.
Orientation. Orientation. I want hear louder. Orientation. Orientation. Basha, could you read the definition of orientation? Di sini ya, Sir. Yes. Sandra. Iya, go. Orientation. Tells who was involved, what happened, where the event took place, and when it happened. Oke, ada yang mau membaca pengertian events? Bisa. Ya, silakan maju. Event tell what happened in chronological sequence. Oke, terima kasih. Yang ketiga ada reorientation. Everybody repeat after me. Reorientation. Reorientation. Louder. Reorientation. Oke. Reorientation adalah concept of final closure of events or ending. Jadi orientasi itu dalam struktur konteks adalah pengenalan terhadap apa yang event yang akan diinformasikan di teks itu, seperti prolog dalam sebuah cerita. Seperti itu. Teman-teman tadi sudah ada contoh teks recount teks. Jadi itu ada teks yang tadi sudah diberikan, ada terkandung orientasi, events dan reorientasi. Semuanya itu pasti tersusun dari 3 struktur ini: orientasi, events dan reorientasi. Oke, sebelum lanjut ada cenderamata untuk Cenderamata. Oh iya, Sir. Cenderamata. Oke. Ya Allah, yang paling posisi kasihan. Masih loh kalian. Makasih loh, Sir. Kalau dulu tau. Kali ini kerjain semua. Oke. Kita harus menghafal dari struktur ini agar kita tahu perbedaannya dan juga tahu urutan-urutannya. Urutan pertama apa? Orientation. Habis duluan, Sir. Urutan pertama apa? Orientation. Orientation. Islamic students in class. Terus tadi. Islamic class. Event. Yang kedua apa? Event. Louder? Event. Eve. The third and the last? What is it? Orientation. Kalau tadi orientation itu apa, prolog, pengenalan tentang topik yang akan diceritakan. Events ini isinya dari konteks apa. Jadi di sini ini, di events ini, di paragraf events ini nanti diceritakan isinya apa saja, detailnya di sini dijelaskan. Dan intinya untuk kita tahu tujuan dan isi yang ingin disampaikan oleh penulis ada di event. Oke, yang ketiga adalah reorientasi. Consists of a final closure of events or ending. Kalau orientasi tadi ada prolog atau pembuka cerita atau informasi yang ditulis oleh penulis. Reorientasi adalah epilog atau akhir episode atau akhir hikayat dari yang akan diceritakan oleh penulis. Jadi bisa apakah itu happy ending atau sad ending, bisa dilihat kesimpulannya di reorientasi. Apakah penulis itu senang dengan pengalamannya ataupun tidak. Itu ada di apa ini? Oke. Next slide. Tadi kita sudah belajar generic structure dari recount text. Sekarang ini kita ada contoh dari recount text dari Diving in Bunaken Island. Anyone who wants to read it?
Stand up. Lu. Betul? Iya. Bajingan kok. Kakinya sama. You may read the first part, the title and the first paragraph. Okay. Diving in Bunaken Island. Last year, I left New Zealand for Bunaken Island. I went there with a group of New Zealand divers. Getting there was not quite easy. Okay, thank you, Kamal. Anyone who want to read the second and the third paragraph? Okay, what is your name? You may stand up. It included a description about how to take pictures underwater. Then we began our diving. In our diving, we see groups of thin fish. In order to identify them, we needed a good guide without some knowledge of their habitat and behavior. It was difficult to identify. Okay, thank you, Afnan. Anyone who wants to read the last paragraph? Can you read? You may stand up. In summary, the trip was most enjoyable. This place is so interesting with its scenery. Okay, thank you for all of you, Kemal, Afnan, and Devi yang telah membaca. Oke, tadi kita telah mempelajari learning structure dari konteks. Nah, sekarang ini kita ada box-box kosong di sini. Ada yang tahu box pertama harus diisi oleh apa? Orientation. Orientation. Apakah yakin? Yakin. Yakin. Yakin, oke. Terus ke Ada yang tahu ini harus diisi dengan apa? event. 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 Yakin? Yakin. Oke. Yang ketiga harus diisi apa? Event. Yakin? Event. Yakin. Oke. Yang terakhir harus diisi dengan apa? Reorientation. Reorientation. Yakin. Apakah jawaban kalian benar? Kita buktikan. Next slide. Oke. Jadi kenapa eventnya ada 1 dan 2? Kita jangan berpatok event itu harus 1 paragraf. Bisa 2 atau 3 paragraf ataupun 4. Tergantung apakah itu kalau tulisannya ini masuk event yang isi dan detail tentang fenomena, tentang kejadian yang dialami oleh penulis, berarti itu termasuk event. Tips untuk kalian, orientasi biasanya di paragraf 1, event bisa di paragraf 2 sampai 3 atau 4, dan diorientasi di terakhir. Seperti itu. Jadi recount text, saya ulangi lagi. Recount text tujuannya untuk kata kuncinya, tapi event yang di past, now, bukan di present, bukan yang sekarang ataupun di future, di masa yang akan datang. General structure-nya yang pertama apa? Orientation. Yang kedua, Event. yang terakhir, Orientation. oke, give applause to all of us. Oke, next slide. Sekarang kita akan belajar purpose of recount text. Ada yang tahu apa artinya purpose of recount text? Tujuan. Tujuan ya. Tujuan. Oke, anyone who want to read it? Kamu udah banyak banget. Kasih yang lain kesempatan ya. Oke, dari sini berdiri udah. Mungkin saya mendukung teman saya. Yang masih belum. Ya, bisa. Until this. Dari the purpose itu, sir. Yes. Iya. Yes. The purpose of our account is to list and
are written to retell events with the purpose of either informing or entertaining their audience or both. Okay, thank you Isha. Anyone want to read the last? Bisa. Dari jajaran sini sudah, Rui sudah, Kemal sudah. Dari yang belakang mungkin ada yang mau? Ada yang mau? Aryani. Iya, siap. What is your name? Aryani. Ariani, you may stand up and read it. The last. In a simple word, the purpose of the contract is to retell past experience. Oke, thank you Ariani. Oke, sebelum kita beranjak ada cenderamata. Oke, kita kembali lagi ke layar. Jadi tujuan dari konteks itu tadi sudah saya jelaskan. Describe past experiences by recurring events in the order in which they happen. Jadi menceritakan event di waktu yang melampau, tapi sesuai yang terjadinya. Kita gak boleh melarang-larang. Contohnya? Boleh saja itu melarang. Misalkan kita saya liburan ke pantai tapi gak cerita tapi gak pernah ke pantai, itu termasuk dari konteks yang imajinatif. Itu kita harus cerita event di pas, tapi eventnya itu true atau emang kita benar-benar mengalaminya. Selanjutnya, recounts are written to retell events with the purpose of either informing or entertaining their audience. Jadi tujuannya retell atau inform, memberitahu atau mengasih tahu juga sama. Oke, jadi di akhir simpelnya recount text adalah untuk text yang berisi cerita untuk menceritakan, mengasih tahu, mengasih kabar terkait hal-hal yang sudah dilalui di masa lalu. Itu terkait recount text. Okay. Hello class. Hello. Hello, Miss. Hi.